Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Allah izinkan kembali kita bisa bertemu. Kali ini saya menayangkan dalam bentuk video, mengantisipasi ada masalah sinyal ya Bapak Ibu ya. Setelah kita cermati dalam beberapa kali kita mengadakan live, itu ada kendala ketika sinyal tidak bagus. Di papan ini tulisannya tidak begitu kelihatan. Maka untuk hari ini inovasi tiada henti Bapak Ibu. Yang penting bagaimana materi ini, pembelajaran kita tetap bisa teroptimalkan dan semoga ini menunjang kepada target-target kerja kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, penuh rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, semoga saya menemui Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi semangat yang selalu terjaga. Subhanallah, alhamdulillah. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengawali kisah kita dari satu kisah nyata. Pada suatu hari saya dalam perjalanan Bukit Tinggi Pekanbaru. Di sebuah simpang saya menyaksikan, saya bertemu dengan lampu merah ya. Mobil kita bertemu dengan lampu merah dan di sebuah simpang saya menyaksikan ada beberapa orang pengemis Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian dia merapat ke mobil, menadahkan tangannya, kemudian memasang wajah menghibah begitu. Saya terus memperhatikan. Dan di beberapa mobil ada orang yang menjatuhkan koin. Ada yang menjatuhkan lembaran kertas. Padahal pengemis itu cuma nadahkan tangan seperti ini. Bahkan sebagian dari mereka tidak juga melafazkan Assalamualaikum. Mereka cuma menadahkan tangan. Tapi depan mata saya perhatikan ada juga yang menjatuhkan koin. Sebagiannya uang kertas. Apa yang terpikir oleh saya? Masya Allah. Seseorang dengan ikhtiar yang hanya dengan menadahkan tangan, kadang melafazkan salam, kadang tak melafazkan salam, ternyata tetap saja ada rezeki yang dijatuhkan, yang diturunkan kepadanya. Saya berpikir itu subhanallah yang harus kita nalarkan seperti pikirkan seperti ini. Kenapa tetap ada yang jatuh tuh? Jawabannya, karena ternyata tetap ada hati yang dilembutkan, yang dibuat hibah. Pertanyaannya, siapakah yang membuat hati-hati orang yang menurunkan koin, menjatuhkan koin itu hibah? Kasihan. Yang menguasai hati ini, yang membolak-balikan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dari sebuah kisah yang saya perhatikan, yang saya dapat, sebuah pembelajaran yang secara langsung saya lihat Bapak Ibu sekalian, saya menyimpulkan bagaimana mungkin kita tidak yakin dalam perjuangan ini. Pengemis yang hanya menadahkan tangan saja tetap ada koin yang jatuh ke tangannya Bapak Ibu. Apalagi kita bukan pengemis. Kita berikhtiar insya Allah dengan sebaik-baik cara, dengan terus menyempurnakan ikhtiar kita untuk memperoleh, memaksimalkan target-target kerja kita. Apakah bagaimana kita tidak yakin Bapak Ibu sekalian untuk pertolongan Allah itu datang kepada kita? Maka hari ini memulai pembicaraan kita, Bapak Ibu, kuatkan keyakinan kita bahwa insya Allah dengan perantara HNI ini, mimpi besar kita akan
terjadi. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar menuliskan mimpi-mimpi besar Bapak Ibu? Mohon dijawab. Jangan sampai belum. Kecuali yang hari ini, kali ini Bapak Ibu baru bergabung. Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, saya sangat berharap Bapak Ibu sudah melakukan segala sesuatu yang diinstruksikan dalam materi kita, supaya takdir-takdir yang kita inginkan terjadi pada diri kita itu lebih cepat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap materi yang disampaikan ini Bapak Ibu adalah materi yang sifatnya harus diaplikasikan, karena dia tidak boleh berupa materi yang hanya tertinggal di buku catatan, nggak ngefek dengan kehidupan, nggak ngefek pun dengan takdir masa depan. Maka jangan heran kejadiannya menjadi tidak sama di antara kita. Hari ini kita sama-sama belajar, tapi hari esok belum tentu takdirnya sama. Pertanyaannya kenapa? Karena masing-masing kita berbeda di action lapangannya, di pergerakan di lapangannya. Ada yang benar-benar mau optimalkan waktu setelah kita bertemu di ruangan ini, di room ini, di grup ini. Ada yang bersantai, ada yang wait and see. Saya lihat dulu lah. Ya jelas takdirnya akan berbeda. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Dan saya sangat sarankan untuk memilih secara cerdas. Ingat, ada macan, ancaman, yaitu masalah umur. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nanti menangis. Masa muda sebelum masa tua. Masih kuat kita nih. Perhatikan orang-orang tua. Udah sulit kalau mereka start hari ini. Bayangkan kalau startnya mereka itu umur 70-an tahun. Di HNI mereka mungkin maksimalnya cuma bisa jadi pengguna. Bukan tidak mungkin sih mereka berikhtiar seperti yang masih muda, tapi akan lebih efektif ketika yang bergerak itu yang muda, karena dia masih kuat. Ingat, ketika kita masih kuat, masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit tiba. Masih kuat kan Bapak Ibu ya? Untuk PCA dengan diketik-ketik begitu, udah payah tangannya, masih kuat kan? Masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa sempit, sebelum masa miskinnya, masa lapang sebelum masa sempitnya, dan masa-masa hidup sebelum masa kematian. Kita akan optimalkan 5 perkara. Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Dia akan segera pindah ke kondisi berikutnya. Yang hidup akan mati, yang muda akan tua, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Yang terbaik hari ini kita harus lakukan seperti materi kita sebelumnya. Waktu produktif sudah harus terjadi. Kalau saya sebut waktu produktif, saya berharap tidak ada lagi yang bingung dengan kata-kata waktu produktif. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan ikuti video-video saya sebelumnya. Oh maaf, tayang-tayang live kita sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ada 3 langkah penting. 3, bukan, kalau kita sempurnakan menjadi 6 dia ya. Ada 6 langkah penting yang harus kita lakukan ketika kita telah bergabung di HNI. 6 langkah penting. Yang pertama, Bapak Ibu harus aktivasi AVO. Jadi 6 langkah penting. Yang pertama, aktivasi AVO, Agent Virtual Office, kantor Bapak Ibu. Itu benar-benar Bapak Ibu harus tahu gimana caranya mengaktifkan AVO Bapak Ibu. Dan ini harus diduplikasikan kepada semua orang yang sudah kita rekrut. Begitu dia terekrut, keluar nomor agennya, langsung hubungi dia, kalau bisa hari itu juga. Ungkapkan, ceritakan, tuntunkan kepadanya cara membuka AVO-nya sendiri. Saran saya, usahakan dia yang buka, jangan Bapak Ibu yang bukakan. Usahakan dia sendiri yang buka Bapak Ibu, cuman menginstruksikannya saja.
Kenapa? Karena dia, agen yang baru terekrut ini, nanti suatu saat kalau dia merekrut lagi, dia juga harus mengajarkan kepada mitra barunya tentang cara membuka AVO. Jadi saran saya, diusahakan ya, usahakan mitra yang baru terekrut itu yang membuka AVO-nya secara langsung, secara mandiri. Ingat, kita menggiring mereka kepada karakter mampu. Salah satunya adalah mandiri. AVO. Setelah dia berhasil membuka AVO, maka Bapak Ibu ceritakan sekilas tentang AVO. Perhatikan sini, cara bukanya sini, klik-klik sini gitu. Di AVO itu ada tayangan bonus, ada tayangan akumulasi poin, ada tayangan agent kita, ada tayangan kondisi keuangan kita, ada bank kita di situ. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi seorang lead, Bapak Ibu punya bank sendiri, brankas sendiri, namanya e-wallet. Jadi bonus Bapak Ibu disimpan ke e-wallet. Nah, karena kalau bonus terlalu besar sulit juga ditransfer ke bank. Kaget nanti orang bank ya. Ya. Jadi Bapak Ibu punya brankas sendiri, tabungan sendiri, namanya e-wallet, ya, dibuatkan oleh perusahaan. Baik. Oke, yang pertama AVO itu dituntunkan ya Bapak Ibu, ya. Begitu Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu harus tahu cara buka AVO. Kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah buka AVO, langsung hubungi mentor Bapak Ibu kalau bisa hari ini. Ingat, jangan menunda. Waktu lapang sebelum waktu sempit. 1. Apa tadi yang pertama? Aktivasi AVO. Yang kedua, langsung mulai gesit PCA. Bapak Ibu komitmen melakukan gerakan silaturahmi produktif. Gerakan silaturahmi produktif. Gesit, mendatangi saudara, baik mendatangi dalam bentuk jiwa raga maupun mendatangi dalam bentuk online. Hari ini kita lebih banyak bekerjanya di online. Sapa mereka, japri mereka. Ingat, di tahap awal itu sapaan kita harus diatur dulu karena mereka belum kenal dengan HNI, belum kenal Bapak Ibu dengan HNI, kecuali mereka udah tahu gitu ya. Bah, kalau udah tahu bisa Bapak Ibu langsung agak dekat ke HNI-nya, tapi yang penting Bapak Ibu sapa dulu. Gesit PCA, pakai cerita aja, menyapanya seperti ini. Assalamualaikum. Kalau misalkan mereka udah tahu kalau Bapak Ibu HNI, Ukti apa kabar? Apakah pagi ini sudah gosok gigi pakai odol halal? HNI, kasih tanda senyum yang panjang ya. Senyumnya agak 3, jangan 1. Setidaknya nuansa senyum itu nggak ada kiriman senyum itu insya Allah melembutkan gitu. Tapi jangan sampai Ukti, apakah sudah gosok gigi dengan sabun halal PGH pagi ini? Buat tanda seru 10. Wih, terkejut mereka, nggak siap secara psikis. Jadi gambar itu berefek loh. Jadi biasakan juga ketika kita mengirim informasi, pesan segala macam, kalau bisa kita selipkan gambar yang sesuai dengan perasaan kita terekspresikan ya, itu lebih baik. Jadi orang yang membaca itu nangkepnya pas. Oke, beda loh senyum, kiriman tanda senyum dengan wajah dikirim merah atau dengan tanda seru itu beda. Nangkep di sananya beda. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lanjut. Gesit PCA, pakai cerita aja. Pertanyaannya berapa kali Bapak Ibu harus gesit setiap hari? 5 sampai 20 kali. Masya Allah Bapak Ibu, 2018 ketika saya pertama ke Eropa ya, ke 6 negara di Eropa waktu itu 2018, itu ada seorang ibu rumah tangga yang berangkat bersama kami. Masya Allah, dia itu nggak tahu, mentornya lupa nih bilang ke dia berapa kali dia harus gesit setiap hari. Lupa, dalam materinya udah berapa kali, kelupaan. Berapa kali sebenarnya gesit ini setiap hari? Karena nggak tahu Bapak Ibu apa yang dilakukannya. Ternyata dia gesit PCA, menyapa orang-orang itu satu hari, menyapa orang-orang yang akan di prospeknya untuk bergabung di satu hari. Ternyata lebih dari 25 kali ya, sekitar 25 kali lah. 25 kali sehari. Aturannya cuma 5 sampai 20 kali. Ini 25 kali karena dia nggak tahu apa yang terjadi.
Allahu Akbar. Hanya dalam hitungan bulan ke bulan dia mengalami kenaikan omset yang meledak. Akhirnya saya lupa nih, entah 6 bulan, entah cuman 4 bulan. Dari awalnya cuman ratusan gitu ya, ratusan ribu, sampai mencapai 30 jutaan. Di tahun yang sama, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu berada di dunia gajian, bisa nggak di tahun yang sama naiknya sampai 30 jutaan? Ya, nggak mungkin. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kalau kita ingin mimpi cepat, mimpi besar kita cepat terjadi, maka kita tidak bisa mengandalkan dunia gajian. Sebesar apapun gaji Bapak Ibu di dunia gajian, tetap saja sulit. Karena misalkan kalau Bapak Ibu di posisi direktur, misalkan begitu ya, itu terbatas waktunya. Nah, kecuali Bapak Ibu punya perusahaan sendiri. Oke ya. Nah, oke. Itu luar biasanya. 25, kalau Bapak Ibu mampu melakukan, saya mau mencari orang-orang yang mampu itu Bapak Ibu. Apakah kira-kira Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan video ini? Saya ingin menemukan orang-orang itu. 20 kali. Bagi kita yang masih ada tempat kerja yang lain selain HNI, targetkan minimal sejelek-jeleknya itu 5 kali sehari. Kalau Bapak Ibu ingin cepat mimpinya terjadi, 5 kali sehari minimal. Oke, bagaimana bisa komitmen PCA ini bisa terlaksana dengan baik dan terus continue bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya? Itu dari list nama tentu ya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu harus komitmen dengan bisnis HNI. Komitmen berbisnis. Bagaimana kita bisa tahu orang ini adalah orang yang sudah komitmen berbisnis di HNI? Kita melihat dari peningkatan posisi dia di karirnya. Awal dia bergabung AB, sekian lama naik jadi manajer. Wow, ini tanda-tanda ini. Lanjut, naik pula dia jadi senior manajer. Wow, kalau udah begini Bapak Ibu seriusin ya. Begitu mereka cepet aja jadi manajer, Bapak Ibu harus langsung menseriusinya. Jangan-jangan itu ada di Bapak Ibu ya. Sebentar di AB, Bapak Ibu pindah ke M. Sebentar di manajer, pindah ke senior manager. Sebentar di senior manager, pindah lagi ke eksekutif manager. Wow, kalau ini ada di diri Bapak Ibu keren banget ya, Masya Allah ya. Setelah itu pindah ke direktur. Setelah itu pindah ke senior direktur. Setelah itu masuk eksekutif direktur. Masya Allah. Ini tertinggi 35%. Karir Bapak Ibu itu akan mulai kelihatan sangat besar hasilnya itu dalam segi bonus. Saya ingatkan kepada kita, bonus itu sebenarnya efek saja kok Bapak Ibu. Sebenarnya bonus akan maksimal di target kerja yang optimal. Bonus itu efek saja. Jadi ketika Bapak Ibu, saya ingin bonusnya sekian, tapi target kerjanya nggak ditetapkan, gimana cara mencapainya? Jadi bonus adalah efek dari kerja maksimal. Bonus yang besar itu efek dari kerja yang optimal. Maka sebenarnya fokus pikiran kita, fokus energi yang harus kita cerahkan itu kemana? Ke target kerja, benar. Lihat Bapak Ibu sekalian, akan ada perbedaan antara AB dengan manajer. Ini sudah ada pangkat pertama ya. Ini pangkat pertama, kedua dan seterusnya. Pangkat tertinggi adalah eksekutif direktur. Di manajer Bapak Ibu mendapatkan 20% bonus, 23%, 26%, 29%, 32% dan 35%. Insya Allah akan kita lanjut nanti materi ini. Tapi sederhananya Bapak Ibu sekalian, komitmen bisnis ini dibuktikan dengan kenaikan pangkat. Jadi nggak ada ceritanya orang yang komitmen bisnis HNI pangkatnya udah setahun manajer juga. Manajer abadi itu namanya ya. Nggak ada. Berarti dia belum punya komitmen bisnis. Cermati pangkat ibu, bapak hari ini sudah di mana, dan bulan besok
mau kemana? Kalau udah ditetapkan seperti itu, kemudian Bapak Ibu membuat target-target kerja. Dan fokus kita sebenarnya di target kerja itu. Jadi ketika target kerja sudah optimal, insya Allah kita bisa berharap ini akan tercapai sesuai yang direncanakan. Sekali lagi, komitmen bisnis Bapak Ibu akan kelihatan kalau terjadi perubahan di pangkat. Karir Bapak Ibu maju, naik maksudnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, 6 langkah penting memulai bisnis di HNI, Bapak Ibu sekalian. Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, membuat daftar nama. List nama. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa kita ini kerjanya network. Kita bekerja di sistem jaringan syariah. Kata kuncinya di sini adalah list nama. Kalau Bapak Ibu tidak membuat list nama, berarti Bapak Ibu belum kerja di networking gitu. Belum kerja di sistem jaringan. Belum. Berarti ini adalah syarat utama, daftar nama. Tahu nggak Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih membuat list nama loh. Di dinding saya itu ada kertas. Ada urutan kerja yang ingin saya ingin capai, ada list nama, ada orang-orang yang harus saya tuntaskan, PR saya nih, ini harus dituntaskan nih, ini harus dipercepat langkahnya nih, ini orang ini butuh ini, butuh ini. Ada catatan di dinding saya, ditempel pakai kertas koran dan papan kecil, whiteboard kecil ada di kamar gitu. Itu kalau ide-idenya ditulis. Oke, sampai hari ini. Karena kenapa? Kita kerja di jaringan. Sistem bisnis yang berbentuk jaringan itu mesti kekuatan utamanya di sini. Jangan sampai nggak ditulis. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, daftar nama siapa saja. Ambil komunitas-komunitas. Yang pertama, komunitas keluarga, komunitas teman lama, komunitas seprofesi, komunitas tetangga, komunitas pengajian. Ada kan ibu-ibu ikut pengajian, bawa pengajian gitu. Komunitas apa lagi? Seterusnya. Sambung saja Bapak Ibu. Oke, lakukan PCA. Kalau Bapak Ibu sudah terarah begini, itu kelihatan saja orang-orangnya. Kelihatan saja orang-orangnya. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika Bapak Ibu sudah mulai berpikir untuk menghubungi mereka ini semuanya, menulis nama, terus Bapak Ibu minta kepada Allah, yang mudahkan ya Allah, saya mau PCA hari ini. Tunjukkan orang-orang yang dengan tepat hari ini saya mau hubungi. Kadang Bapak Ibu mintanya seperti itu saja. Di HP Bapak Ibu masuk, bisakah saya tahu tentang HNI dengan lebih jauh? Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin? Mungkin sebagian kita pernah ngalamin. Baru kepikiran saja ada yang datang kepada kita. Masya Allah, subhanallah. Cepatnya Allah mengabulkan doa. Cepatnya Allah mengabulkan doa. Oke, jangan malas tulis nama. Kami berdua masih tulis nama sekarang. Sampai yang platinum aja sampai sekarang masih tulis nama kok. Kenapa? Ini benar-benar kekuatan. Saya ingatkan kembali, agent HNI hari ini baru di angka 7 juta jiwa Muslim Indonesia. Bukan Muslim Indonesia ya, Muslim sedunia ya. Ya, karena kita sudah mendunia sekarang baru 3 juta. Kalau dikurangkan jumlah Indonesia saja, Muslim Indonesia sekarang 250 juta, maka masih 247 juta. 47 juta masih belum terrekrut. Jadi jangan pernah katakan, gimana kalau semua Muslim Indonesia sudah habis semua menjadi agen HNI. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kerjakan sendiri nih. Kalau habis Muslim Indonesia ini, kita kerjain bersama nanti. Habis ini semuanya, kita habisin yang di luar negeri lagi ya, setuju? Enakan mana kita habisin sekarang, apa habisin nanti? Sekali jalan aja. Masya Allah, subhanallah. Ayo, kita lebih rapi dalam bekerja. Oke, yang kelima, harus ada komitmen hadir di home sharing, hadir di HS. Nah, video ini juga
pembuktian Bapak Ibu punya komitmen hadir di HS. Nanti kalau kondisi jaringan kita sudah masuk, kita live lagi insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Bapak Ibu rutin hadir di HS. Hadir di HS. Kenapa harus rutin hadir di HS? Di situ adalah info-info terbaru. Karena kunci di HS ini yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu rutin hadir di HS. Rutin hadir di HS. Disiplin. Kunci di sini apa yang akan Bapak Ibu paling dominan dapatkan? Apa? Api semangat. Kalau Bapak Ibu rutin hadir di home sharing pembinaan HNI, di grup ini minimal, kemudian di room pembinaan mentor Bapak Ibu, mungkin ada leadnya siapa nanti Bapak Ibu, atau ED-nya siapa, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu insya Allah akan terstabilkan di api semangat. Terstabilkan di api semangat. Oke, maka setidaknya Bapak Ibu melakukan home sharing ini 1 minggu itu 2 kali. Setidaknya 2 kali. Tapi dalam masa pandemi kita mengambil kesempatan ini untuk melakukan home sharing hampir setiap hari. Dan bahkan Masya Allah benar-benar setiap hari. Yang kita di grup ini hampir setiap hari. Karena kita mengisi jadwal yang kosong di manajemen. Cuman kalau kita bisa mengisi pagi seperti hari ini yang selalu seperti hari-hari sebelumnya, kita bisa melakukan tiap hari. Dan untuk apa? Untuk terjadinya percepatan kerja pada kita semua. Percepatan pencapaian target-target kerja kita semua. Insya Allah semoga Allah percepat berakhirnya pandemi ini setelah kita menyelesaikan topik-topik penting kita selama HS kita secara online ini. Kita semua tinggal kerja saja di lapangan, tinggal gempur keluar gitu ya. Tinggal kita tuh PCA keluar dengan semangat juang yang tinggi. Kenapa? Kita sudah ada kapasitas ilmu. Itu targetnya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa membuat arsip ya. Catatan Bapak Ibu dan langsung action ya. Dia akan lebih lengket kalau Bapak Ibu langsung aplikasikan. Oke, mari kita lanjut. Yang kelima. Jadi setidaknya home sharing ini ada 2 ya. Yang di sini 2 tempat nih. Di online 1, dengan mentor Bapak Ibu 1. Tapi kalau hari ini karena ada online berarti 3 dong. Yang online di sini, terus Bapak Ibu home sharingin mitra Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu home sharing langsung dengan mentor Bapak Ibu. Apakah dengan live Bapak Ibu atau dengan ED Bapak Ibu? Berarti 3 dong. Dalam 1 minggu. Selebihnya Bapak Ibu kesip PCA. Oke, Masya Allah. Percepatan terbentuknya, membesarnya sistem bisnis Bapak Ibu itu kata kuncinya sebenarnya dari sini. Kesip PCA. Tapi bagaimana pergerakan ini bisa sangat efektif? Itu diawali dari rutinitas hadir di home sharing. Karena ilmunya ada di sini. Ada banyak sekali yang bisa kita bicarakan di sharing-sharing ilmu. Home sharing. Dari rumah ke rumah aja. Atau dari HP ke HP aja. Karena kita online sekarang. Oke. Yang keenam, komitmen menjadi pembelajar cepat. Pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar. Jangan lama. Kalau perlu pas mau belajar minum Dipsqua dulu ya. Jangan lama. Biar terjadinya cepat, dapat 1 kerjakan. Dapat 1 kerjakan, dapat 1 kerjakan, gak ditumpuk-tumpuk. Kalau kita kerjakan seperti itu, dia langsung lengket tuh. Ibarat orang IPA itu, dia praktek di labor. Kalau praktek di labor tuh lebih lengket. Kalau kita dapat 1 materi di sini langsung dikerjakan, dia menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan itu kalau nggak dilakukan Bapak Ibu menyengsarakan. Ada seorang istri, suaminya itu kerja di luar daerah. Begitu datang suaminya, karena istri setiap hari sudah gesit PCA. Begitu datang suaminya, istrinya lemes gitu ya, karena nggak bisa keluar ya, gesit PCA. Kenapa? Kan suami baru datang gitu ya. Padahal dia harus gesit PCA dalam habitnya, dia udah jadi kebiasaan gitu. Oh, lesu bawaannya, nggak semangat, kayak belum makan gitu ya. Suaminya bingung. Kenapa ibu? Bunda kenapa kok lesu? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak begitu ya? Apa katanya?
Iya ayah, ini belum gesit PCA, udah 2 hari gitu ya. Jadi kayak sayur kurang, nggak pakai garam hidup jadinya kalau udah biasa. Cerita yang sudah biasa, gesit yang sudah biasa itu kalau nggak dilakukan sengsara banget Bapak Ibu. Masya Allah. Nah jadi seperti itu, mesti seperti itu yang Bapak Ibu rasakan. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan gesit PCA. Bapak Ibu tanya deh sama agen-agen HNI yang sudah terbiasa gesit PCA, hari ini terkurung di rumah. Tahap awal mereka bingung duluan, sampai kebuka nih wawasan, sampai kebuka pikir oh iya kan bisa gesit itu dengan online. Ya, oke. Baik, kita lanjut lagi. Pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar. Begitu ada benturan langsung tanya, langsung cari sumber di buku, langsung tanya Mbah Google. Karena sekarang kita mainnya Android, Bapak Ibu, itu menjadi pembelajar cepat dan cepat belajar itu sangat mungkin. Ketika mentor agak telat menjawab, Bapak Ibu tanya Mbah Google deh. Kalau bedanya kalau sama mentor dia langsung tersimpulkan jadi sederhana gitu ya. Tapi kalau ketika kan tidak selalu bisa tuh mentor kita itu bisa ready terus dengan kita gitu ya, cepet gitu ya. Kadang-kadang dia sedang ada aktivitas gitu ya, kita bisa memaklumi. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu cepat belajar di Google, di internet. Apa kebutuhannya Bapak Ibu itu apa gitu ya, produk untuk asam urat HNI HPAI, oh keluar, obat asam urat HNI HPAI keluar deh. Nah, ambil di situ gambar, keluar deh, gampang insya Allah, nggak ada yang sulit sekarang. Cuman Bapak Ibu memang harus menjadi seorang pembelajar, jangan malu untuk bertanya. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang hari ini yang udah umur 40 ke atas gitu ya, itu kadang-kadang tuh dengan alat elektronik IT ya, sistem IT itu agak-agak bawaan gaptek gitu, tanya aja ke anak-anak gitu ya. Anak-anak cepat sekali belajar karena di sekolah sudah diberikan sarana itu. Sekarang mereka cepat, tanya saja, kita yang belajar, nggak apa-apa. Malah itu malah keren ya, saling mengisi ya, Masya Allah. Oke, Bapak sekalian, ini yang penting bagi kita, laksanakan sesegera mungkin. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami insya Allah. Mari kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ada 3 paradigma sukses itu. 3 paradigma sukses. Saya yakin sebagian kita udah hafal paradigma sukses. Yang pertama pangkat harus tinggi. Pangkat tertinggi ED. ED ini bonusnya 35%. Maka hubungannya ke sini. Komitmen bisnis Bapak Ibu itu terlihatnya di sini. Memang ada perubahan pangkat, kenaikan pangkat. Pertama baru bergabung anggota biasa, masuk ke manajer, senior manajer, eksekutif manajer, direktur, senior direktur, eksekutif direktur. Sampai di situ Bapak Ibu terbuka pintu besar. ED 35%. Kalau Bapak Ibu sampai di titik ED ini Bapak Ibu, di pangkat ED, itu setara dengan penghasilannya, katakanlah jalur bisnis Bapak Ibu lumayan begitu ya, yang aktif di situ. Itu penghasilan Bapak Ibu setidak-tidaknya sama dengan pegawai negeri golongan 3. Golongan 3A, B, C. Oke, sama. Nggak perlu ngantri-ngantri melamar ya. Udah gitu nggak perlu syarat pendidikan. Yang lebih dahsyat adalah di sini Bapak Ibu bisa targetkan berapa penghasilan dari bulan ke bulan. Nggak bisa begitu di pegawai negeri. Pegawai negeri nggak bisa begitu. Walaupun dia menambah jam kerja segala macam, nggak bisa dia. Karena namanya juga dia berada di gaji tetap. Karyawan juga nggak bisa begitu. Yang luar biasa, Bapak Ibu nggak ngantri-ngantri melamar, enggak ngantri-ngantri. Karena di bisnis nggak ada persyaratan apapun kecuali kemauan, keyakinan, kesungguhan, dan peluang suksesnya itu sangat besar. Dan tidak ada penolakan. Kalau Bapak Ibu ingin gabung HNI, ayo. Mau jadi pebisnis, ayo. Nggak ada penolakan. Emang ada yang menolak untuk didaftarkan di HNI?
Kalau ada yang nolak, kasih ke saya deh. Nanti saya proses ya. Gak ada penolakan. Yang lucunya orang suka melamar di tempat yang banyak penolakan. Di tempat yang gak ada penolakan, gak ngelamar, rugi sendiri. Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tes pegawai negeri nggak lulus, kalau takdir Bapak Ibu ada jadi pegawai negeri, lulus itu, yakin aja. Tapi kalau nggak ada takdirnya nggak lulus, gimana pun caranya, dengan catatan cara-cara yang halal maksud saya ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah ya. Jadi kalau saya sarankan jangan sedih-sedih amat kalau nggak jadi pegawai negeri. Nggak itu. Ada yang sampai mengatakan hidupnya sudah berakhir, capek-capek kuliah, nggak tembus-tembus PNS. Allahu Akbar. Hari ini PNS banyak yang keluar kok. Carilah orangnya siapa gitu ya. Banyak. Kenapa? Setelah mereka melirik dunia bisnis, kemudian mereka mulai merancang kerja-kerja bisnis, mulai kelihatan hasil dari gajinya dari gajinya besar dari hasil bisnisnya, kemudian gaji sama dengan bisnis, akhirnya bisnisnya penghasilannya besar, lebih besar di bisnis, akhirnya dia keluar deh. Bedanya di bisnis kita lebih bebas, lebih menikmati bersama anak-anak, suami dan seterusnya. Bapak Ibu nggak ada cerita menangis-nangis. Tapi kalau ada takdir Bapak Ibu jadi pegawai negeri, jadi insya Allah. Oke, udah ada garisnya. 1, pangkat tinggi. Jadi bonus, Masya Allah. Di sini di HNI ini ada kondisi begini Bapak Ibu. Ada pangkatnya jenderal, gajinya kopral. Ada pangkatnya kopral, gajinya jenderal. Kok bisa begitu? Itu jawabannya di cara kerja benar. Apakah ada jaminan ED ini penghasilannya setara dengan 3A? Ya enggak. Kalau jalur bisnisnya hidup, iya. Bahkan gak ada apa-apanya golongan 3A, golongan terakhir 4C, 4D, 4F, 4G aja enggak keimbang. Kalau udah aktif. Kalau ada lah misalkan pangkat, kalau golongan 3, golongan 4, golongan 10 gitu, golongan 7. Enggak bisa juga nyaingin. Kalau Bapak Ibu udah dari sini dan jalur bisnis Bapak Ibu mau hebat, enggak ada bandingan. 10 kali lipat golongan 3 bisa? Bisa. 100 bisa. Terserah mau berapa kali lipat Bapak Ibu tanya. Bisa, insya Allah. Dengan catatan jalur bisnis kita bagus, terbina dengan bagus. Mari kita lanjut. Dan pekerjaan kita home sharing ini, tindakan home sharing adalah tujuannya adalah supaya semua jalur bisnis kita itu bergerak, aktif, dan menerima penghasilan di HNI. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, omset harus besar. Omset besar. Perhatikan, komitmen Bapak Ibu tidak teruji. Kalau poin Bapak Ibu dari bulan ke bulan naik turun, bahkan lebih cenderung turun. Kalau saya katakan seperti ini, target sebenarnya adalah target kerja Bapak Ibu. Akumulasi poin itu adalah efek saja. Tapi kalau target kerja kita tidak optimal, bagaimana akumulasi poinnya optimal? Setelah kerjanya ikhtiarnya maksimal, baru kita serahkan kepada Allah. Saya sudah maksimalkan ikhtiar, ya Allah, nanti poin itu saya berserah diri seperti apa pencapaiannya, baru begitu. Oke, mari kita kembali. Sini Bapak Ibu sekalian, lihat. Bapak Ibu, di komitmen bisnis Bapak Ibu ini, kalau dia bagus, akumulasi poinnya cenderung menaik. Jadi perhatikan AVO Bapak Ibu dari bulan ke bulan. Berapa akumulasi grup? Bukan pembelajaran pribadi ya, prestasi pribadi. Grup itu naik gak dari bulan ke bulan? Kalau turun atau tetap, itu langsung adakan evaluasi. Mana tuh sistem bisnis Bapak Ibu yang tidak bergerak, tidak produktif, melambat dan seterusnya. Itu harus duduk diam ya. Dalam 1 minggu itu mesti ada kita duduk depan HAVO agak 1 hari. Dari pagi sampai sore terserah gitu Bapak Ibu, atur waktu sekian jam. Yang Bapak Ibu mengamati setiap jalur bisnis Bapak Ibu. Dipreteli satu persatu, macetnya di mana, masalahnya di mana, ada masalah apa. Kadang-kadang mitra kita ada yang sakit, mesti kita tanya dong. Kalau dia sakit jangan hanya poin, aduh supaya lekas sembuh ya, ada apa yang saya bisa bantu gitu ya.
Karena beda kita kerja di ini kan beda secara psikis, kedekatan kita kan beda. Oke, kita harus mengerti bagaimana kondisi jaringan kita. Di situ kita bisa bantu mereka. Ayo Bapak Ibu sekalian. Omsetnya membesar, bukannya semakin kecil, berkecil. Kalau semakin kecil komitmen bisnis Bapak Ibu belum bagus, ada masalah. Di 6 langkah memulai bisnisnya ada masalah, 6 langkah. Oke. Nah, kalau ketemu masalah, turun omset Bapak Ibu atau dia stagnan tetap, Bapak Ibu preteli. Apa yang saya maksud preteli? Lihat di AVO Bapak Ibu itu kan ini nama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini kan nama mitra-mitra Bapak Ibu nih. Di sini kan ada akumulasi grup ya. Grupnya berapa? Ada petak-petak begitu. Nah, di sini berapa gimana? Misalkan si A. Bulan sekarang berapa poinnya? Bulan sebelumnya berapa poinnya? Si B, bulan sebelumnya berapa? Bulan sebelumnya. Dibandingkan agak 3 bulan. Kalau si A ini turunnya terlalu drastis, itu harus dipelajari, dipreteli. Ada apa? Buka AVO Bapak Ibu, klik di situ. Siapa yang bermasalah di situ? Klik di sini supaya nampak jalur-jalur bisnisnya si A ini. Nah, siapa yang bermasalah? Siapa yang Bapak Ibu bantu? Siapa yang Bapak Ibu perlu sapa? Ternyata di si A itu, di si A, misalkan ini si A, ada berapa jalur dia? Misalkan dia punya 6 jalur tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata omset terbesar tuh biasanya di sini. Berarti ini si C ya. Oh, ada masalah apa? Kenapa omset si C ini kecil? Tanya, sapa? Mengawalinya jangan langsung tanya poin ya. Menyapa, kerja di HNI ini jangan langsung tanya poin. Kondisinya sehat? Itu dulu, cantik lah masuknya ya. Jangan main cubit aja. Gimana kondisinya? Sehat, semua baik? Ayah ibu, kakek nenek, mbah gitu, semua tanyain. Anak-anak, masuklah dengan cara yang baik supaya penerimaannya baik. Kalau Bapak Ibu langsung nembak aja, katanya apa sih? Ini nggak ada yang selain HNI lagi. Ngeri juga ya. Ini kalau udah kayak gitu mandek deh ya. Itu masalah udah kelihatan banget. Udah gitu Bapak Ibu, memang kita tuh kadang harus nanyanya tidak langsung ke HNI. Kenapa? Kadang kalau ini seorang perempuan punya suami kan, suaminya kadang-kadang gak nyaman kalau kita terus menghubungi istrinya. Pernah gak Bapak Ibu ngalamin begitu? Ini apaan sih? Kalau si A itu udah ngomongin si saya pasti masalahnya HNI. Nah Bapak Ibu harus pandai juga, seninya diatur. Oke, sekali cerita apa gitu ya, pandai-pandai lah. Ada kan pernah itu ada cerita seorang mentor, cerita curhat ke saya ya, Umi, kalau saya sebenarnya saya ingin nih mitra ini aktif Umi, karena dia udah kelihatan bagus. Saya kepengen datang ke rumahnya, tapi kalau sering-sering saya datang ke rumahnya, saya melihat ada kesan suaminya nggak suka. Pokoknya kalau kelihatan saja motor saya udah deket kayak helm saya itu, suaminya berubah wajah. Wih, lihat wajah helm aja berubah itu. Oh lihat tampilan helm aja, wajah suami udah berubah. Terus bagaimana? Ya atur sajalah Bapak Ibu, lebih tahu seninya. Bagaimana mensiasatinya. Tenang Bapak Ibu sekalian. Itu insya Allah sebagaimana yang sudah terjadi pada leader-leader sebelumnya, mentor-mentor sebelumnya, dan orang-orang yang hari ini sudah sukses bersama ini. Rata-rata kita mengalami yang seperti itu kok. Tapi insya Allah kondisi itu akan berubah ketika keuangan penghasilan berubah. Penghasilan siapa? Keuangan siapa? Orang yang kita datangi itu. Jadi buatlah mereka cepat berubah penghasilannya. Setelah itu perlihatkan kepada suaminya. Abi, lihat di AVO-ku gitu ya. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Emang ada orang yang angka di AVO-nya makin membesar makin gak suka? Makin gak suka, makin gak suka gak didatangi kali ya. Akhirnya apa? Ibu diundang deh, diundang lagi. Gak perlu diundang terus. Sabar aja Bu, lanjut ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, cara kerja benar. Cakep. Cara kerja benar. Nah, ada Bunda Neng yang tanya ngomong ke saya, kayaknya Umi ini yang cakep ini belum terlalu bisa difahami deh. Tolong gitu ya. Oke. Cakep. Cara kerja benar. Kita fokus ke sini nih sekarang. Cara kerja benar.
10 menit tersisa. Kita hemat waktu dalam 1 jam ya Bapak Ibu, karena kalau video cuma bisanya 1 jam. Oke, cara kerja benar. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa terjadi cara kerja benar? Ingat, kalau Bapak Ibu udah hebat pun Bapak Ibu kerja di lapangan, cara kerjanya nggak benar, penghasilan Bapak Ibu nggak besar-besar. Sumitro saya sudah 10.000, tapi 10.000-nya jalurnya 1. Manajer aja Bapak Ibu, malah cuman manajer aja. Bisa nggak Bapak Ibu platinum? 10.000 pun mitra Bapak Ibu nggak bisa. Kenapa? Cuma 1 jalur. Jadi harus ngerti cara kerja benar. Nggak bakal bisa platinum, jangan platinum. ED aja nggak bisa, jangan ED, SM aja nggak bisa kalau 1 jalur. Pahami? Ayo, cara kerja benar itu seperti apa? Saya lihatkan. Cara kerja benar adalah cakep itu, cara kerja benar itu cakep. Cara kerja benar. 1. Bangun 10 jalur. Ingat, bangun 10 jalur. Bapak Ibu evaluasi langsung ya. Bangun 10 jalur, Bapak Ibu langsung ingat nih. Jalur Bapak Ibu udah berapa? Bangun aja dulu 10 jalur. Nanti kita mikirnya. Nanti kita mikir yang lain-lain. Pokoknya bangun aja 10 jalur. Kalau yang belum hari ini 10 jalur, langsung lakukan PCA lagi, tambah lagi untuk bisa minimal 10 jalur. Oke. Bangun 10 jalur dan pastikan di 10 jalur itu ada 6 jalur kokoh. Apa ciri jalur kokoh? Jalur aktif. Cirinya adalah ada pointer input. Walaupun kecil. Jadi dia ada 10 jalur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di 10 itu ada 6 jalur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalur yang ada poinnya. Berarti agent itu, mitra Bapak Ibu itu belanja. Setidaknya dia di tahap awal sebagai orang yang pengguna saja dulu. Tapi mereka sudah bisa dikatakan jalur aktif. Oke, itu di tahap awal. Lihat Bapak Ibu sekalian, di jalur aktif, tahap awal ya, kita bicaranya dari AB nih. Nah, kalau yang nggak AB bagaimana? Yang nggak AB bagaimana? Kita lanjut dulu nanti setelah ini. Sabar dulu. Kita bicaranya dari AB. 10 jalur, 6 jalur kokoh. Perhatikan. 6 jalur kokoh. Ada masalah kemarin. Umi, bagaimana kalau jalur kokoh saya baru 3, yang aktif itu baru 3, yang lain nggak aktif. Saya sudah punya 10 jalur, terus bagaimana caranya? Apakah kalau saya merekrut baru, saya bangunnya di meletakkannya di mana? Naruhnya di dalam 10 ini, naruhnya di mana? Nyambungnya, merangkaikan jaringannya. Bagaimana jawabannya pada pertemuan kemarin? 6 jalur aktif, perhatikan. Andaikan dia cuma 3. Andai yang aktif itu 1, 2, 3. Kita perlu 10 kan? 1, 2, 3, 4, anggap ini 7. Kita butuh 6 jalur aktif minimal. 10 jalur, tetapi kita butuh 6 jalur aktif supaya Bapak Ibu bisa sampai di ED. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kalau yang aktif baru 3, begitu ada perekrutan, ini kan sebenarnya udah ada nih. Kita ada pilih di antara 7 jalur itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakanlah ini 7. Pilih di antara 7 jalur itu yang kemungkinan mereka akan bergerak. Kalau mereka kemungkinan bergerak, taruh di situ di bawahnya. Misalkan ini kayaknya bisa bergerak deh. Kalau saya dekati lagi, saya layani dengan baik, saya antar produknya, saya kirim atau seterusnya, saya bisa layaninya dia dan pokoknya bisa lah ada pembelian, pemakaian produk minimal, itu taruh di situ. Tapi kalau gambarannya nggak ada sama sekali, jangan tambahkan di situ. Nggak ada gambaran, kayaknya belum bisa nih. Sekali beli udah gitu sekian bulan, 6 bulan nggak ada apa-apa lagi, dia apapun kok didekati semua belum ada. Jangan dibantu dulu. Oke, jadi ketika Bapak Ibu menyapa dia, Ibu bagaimana kabar? Bagaimana rasanya dulu pakai minum kopi 7 elemen? Saya nanya gitu. Oh iya, waktu itu merasakan kok tidurnya nyaman, badan nyaman gitu. Oh iya, kalau bisa titip lagi deh ya, tolong diantar lagi. Itu ada tanda-tanda. Nah Bapak Ibu kalau ada perekrutan boleh taruh di bawah dia.
Jadi kan generasi selanjutnya. Nah, lihat ciri-cirinya dulu. Siapa yang Bapak Ibu akan bantu. Dan ingat, biasakan ketika Bapak Ibu udah membantu seperti ini, bagusnya Bapak Ibu komunikasikan ke beliau. Ibu sudah punya jalur bisnis itu, kalau Ibu mau aktif Bu, udah bisa Ibu mulai merekrut ya, supaya nanti bonus Ibu insya Allah bisa tambah besar. Kalau Ibu pakai sendiri kan bonusnya masih kecil. Kalau Ibu sudah mulai merekrut, mengajak orang pakai, nah sebenarnya kita mengarahkan mereka kepada PCA ya, itu Ibu akan menerima lebih besar. Ayo Bu, dibangun 2 lagi minimal. Ayo, itu udah mulai ya. Nah seperti itu. Oke, itu ciri yang akan ciri dari orang yang akan kita bangun jalur bisnisnya. Ciri yang lain adalah dia adalah keluarga kita sendiri. Adik, anak kita sendiri itu kita yang membangunkan jalur bisnisnya. Tapi ada loh rekrutan yang tidak harus kita tempatkan di yang 10 ini. Apa cirinya? Begitu kita merekrut kelihatan leadernya. Wah itu jangan taruh di sini deh. Bahwa kalau dia kelihatan semangatnya, wah menghebat langsung di awal, itu taruhnya langsung generasi 1 Bapak Ibu. Langsung generasi 1 Bapak Ibu, langsung nempel ke Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, lakukan gerakan seperti itu. Ingat, cara kerja benar yang berikut, yang keempat adalah lakukan gesit PCA. Gesit PCA berapa kali? 5-20 kali, betul ya. Kemudian harus adakan home sharing atau follow up. Orang-orang yang sudah terrekrut oleh kita ini, bukan terrekrut, yang sudah kita dekati itu harus di follow up. Tanya lagi sampai dia terdaftar jadi agent di jalur bisnis kita. Itu waktunya follow up itu 2 kali 24 jam, jangan kurang. Kenapa? Jangan lebih dari ini. Kenapa? Kadang-kadang orang tuh bisa berubah loh Bapak Ibu. Sekarang mau, belum tentu nanti tidak. Makanya kalau PCA itu langsung bawa produk, langsung produknya diperlihatkan. Emosi itu kan berubah-ubah soalnya. Oke, lakukan yang keenam, home sharing. Jadi yang berikutnya adalah home sharing. 2 kali minimal seminggu. 2 kali minimal seminggu. Lakukan yang sudah kita bahaskan pagi ini Bapak Ibu. Lakukan supaya terjadi perubahan. Ini materi singkat kita pada pagi ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran. Bapak Ibu setelah gabung, setelah berada di AI, apa lagi nih? Mau apa lagi nih? Bagaimana lagi nih? Setidaknya yang saya ceritakan pagi ini untuk bekal untuk kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk lebih bisa mempercepat dan memperbesar waktu produktif kita. Ingat, kita ingin segera bersama mimpi-mimpi besar kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, jika ada pertanyaan, jika ada yang Bapak Ibu butuhkan, insya Allah kita akan membahas lebih rinci ya. Sabar Bapak Ibu, karena materi kita berlanjut terus insya Allah. Jangan lupa, mulai hari ini, ingat, ada 247 juta jiwa muslim belum terekrut di Indonesia. Siapa yang mau merekrut menjadi agen bisnisnya? Menjadi jalur bisnisnya? Apakah Bapak Ibu? Ayo silakan jawab sendiri. Pastikan mereka teroptimalkan di jalur bisnis Bapak Ibu. Maka mulai hari ini, setiap ketemu manusia sehat di PCA-in. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadikan ini habit. Sampai Bapak Ibu kalau nggak PCA dalam 1 hari itu rasanya badan sakit-sakit. Obatnya cuma 1, PCA. Masya Allah, alhamdulillah. Di tahap ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah saya akan sambung pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga yang kita bahas hari ini, setiap detik yang kita lalui di pembelajaran ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga percepatan sukses itu terjadi pada kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.